Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah yang terhormat Bapak Kajur Teknik Permesinan Kapal Pak Jos Hendri Kusuma, Bapak Ibu tim IDUKA untuk hibah asesmen keselarasan kurikulum TP, ada Pak Eki Budianto, Bu Arum Nurvita Rumsari, Bu Benedikta di sini, selamat malam. Dan yang terhormat Bapak Ibu para alumni dari Teknik Perpipaan, terima kasih banyak kami sampaikan di sini karena kesediaannya untuk bergabung dan menjadi alumni-alumni yang kita pilih untuk berpartisipasi terhadap pengisian visioner, karena kita akan melakukan penyelusuran data begitu kepada alumni, karena di sini penting sekali hibah yang diterima oleh PPNS terutama yang TP adalah untuk menyelaraskan, tadi sudah ada prakata dari Pak Kajur sebentar, bahwa kita akan menyelaraskan kurikulum TP khususnya dengan kebutuhan di industri. Salah satunya kita ambil dari alumni yang merasakan bagaimana implementasi mata kuliah yang didapat dengan saat Bapak Ibu bekerja, lalu kemudian kami sudah juga melakukan survei internal terhadap dosen dan PLP, dan juga nanti ketiga akan ada Zoom meeting khusus terhadap user atau pengguna dari lulusan Teknik Perpipaan. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun dengan tatap maya dalam keadaan sehat walafiat saat ini, dan kami doakan seterusnya juga sehat dimanapun berada, sehat dan bugar gitu ya, sehat walafiat. Ya, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan semuanya untuk sinyal dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan sosialisasi supaya persepsinya sama. Nanti akan dijelaskan tuntas oleh Bu Nurvita Arumsari atau Bu Arum. Dan yang pertama, kami beri kesempatan kepada Pak Kajur, Pak Jos Hendri Kusuma untuk memberikan sambutan di acara sosialisasi pada malam hari ini. Dipersilakan, Pak. Oke, mungkin nggak terlalu resmi ya, teman-teman, biasa saja ya. Gini, saya nggak terbiasa dengan Bapak Ibu alumni, saya panggil Bapak dan Ibu ya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih karena dikasih kesempatan dan kehormatan untuk mengundang Bapak dan Ibu untuk join di meeting ini. Nah, sebenarnya sekilas sedikit hal yang perlu saya ceritakan bahwa gini, setiap tahun itu selalu ada hibah yang mana tiap prodi itu berusaha untuk bisa mengikuti dan berusaha untuk bisa mendapatkan dana itu. Kenapa? Salah satunya itu hibah ini digunakan untuk pengembangan program studi. Nah, tahun ini di jurusan Teknik Permesinan Kapal itu, karena kita membawai 5 program studi, jadi tahun ini kita dapat dana hibah itu K3 2 dana hibah, dan sekarang ada teknik pengolahan limbah dan teknik perpipaan ya, sekarang ini. Tahun sebelumnya teknik permesinan kapal dan desain dan manufaktur. Ya, jadi dari sisi jumlah hibah sebenarnya TP ini masih kurang memang ini. Jadi saya sedikit jelaskan kenapa pentingnya hibah ini. Salah satunya gini. Saya sebelumnya memohon maaf, mungkin selama rekan-rekan teman-teman ini belajar di PPNS mungkin dahulu dalam membekali materi-materi perkuliahan maupun fasilitas itu kurang. Itu memang saya akui terjadi. Nah, salah satu contohnya adalah sampai sekarang kita aja lab sistem perpipaan ya Pak Eki ya. Betul. Labnya teknik perpipaan itu kita secara de facto gitu ya tidak punya lab sebenarnya kita selalu numpang lab-lab yang lain. Nah, tahun ini ada dana hibah yang sebenarnya saya lihat ini kan asesmen kurikulum yang diharapkan nanti itu salah satunya itu adalah
pada saat teman-teman yang alumni ini memberikan informasi ke kita, dana berupa assessment ini menunjukkan bahwa kita punya kelemahan misalkan sarana dan prasarana yang kita miliki di PPNS selama proses perkuliahan. Misalkan seperti itu, ada kuesioner yang akan menunjukkan itu. Nah, di tahun depan, saya lihat kecenderungannya adalah, jadi pemerintah itu akan memberikan istilahnya hibah lagi, pengadaan sarana prasarana, dan intinya sarana dan prasarana itu sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Jadi yang sekarang ini kita sedang kerjakan itu adalah mengevaluasi kurikulum untuk menunjukkan kekurangan kurikulum kita itu di mana. Yang saya harapkan yang muncul kekurangannya itu adalah kekurangan sarana dan prasarana sebenarnya. Jangan bilang kekurangannya adalah dosennya ya oke lah. Saya akui dosen itu juga terbatas. Kita butuh training, butuh apa. Tapi saya harapkan nanti di kuesioner ini akan bisa terlihat bahwa kita itu, khususnya teknik perpipaan itu, dari sisi sarana dan prasarana kita kurang. Nah, jadi diharapkan tahun depan itu pada saat kita mau mengajukan dana hibah, kita harapkan nanti kita bisa dapatkan fasilitas, kemungkinan untuk mendapatkan hibah berupa peralatan dan sarana dan prasarana. Nah, dan itu diharapkan oleh pemerintah tidak sesuai sasaran, gitu. Yang diharapkan seperti itu sebenarnya. Nah, dari sisi itu yang saya harapkan teman-teman mohon bantuannya sekali agar bisa mensukseskan hibah yang assessment ini dulu. Nah, saya tahu, saya kemarin juga sudah mencoba untuk mengisi kuesionernya. Saya lihat kuesioner sangat banyak memang. Sangat banyak dan saya lihat akan butuh banyak waktu untuk mengisi. Tapi saya harapkan bantuan rekan-rekan, teman-teman yang alumni ini akan bisa membantu kami untuk bisa mendapatkan data sereal mungkin dan juga seakurat mungkin. Nah, ini akan menjadi dasar tahun depan jika ada hibah sarana dan prasarana untuk alat dan software dan lain-lain, kita punya dasar yang kuat bahwa pada saat misalkan contohnya kita minta untuk bisa pengadaan software Caesar atau PDMS. Itu sangat terlihat bahwa dari asesmen kurikulum kita bahwa kita memang sangat butuh itu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ya ini nanti sama Bu Arun tolong dijelaskan mekanisme pengisiannya. Tapi saya sebelumnya sudah mengucapkan saya mengharapkan partisipasinya dan saya mengucapkan banyak terima kasih berkenan untuk berpartisipasi pada program assessment ini. Dan mungkin tadi ada beberapa titipan, kami rencana membuka peluang juga untuk membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan baru yang tidak punya MOU dengan kampus kita, terutama untuk kebutuhan teknik perpipaan ini. Saya harapkan nanti dengan ada MOU itu akan jadi dasar yang kuat untuk melangkah selanjutnya untuk menyelesaikan assessment ini. Mungkin itu saja sambutan saya dan mungkin masukan teman-teman dan coba silakan di forum ini tidak terlalu resmi sekali. Saya tahu teman-teman sudah posisi kita sebenarnya sudah sama ya, sebenarnya sama-sama profesional itu. Saya harapkan nanti memberikan masukan-masukan pada kami agar kita bisa memperbaiki kurikulum kita dengan baik dan prosesnya akan lancar. Mungkin demikian Bu Rina, saya kembali ke Bu Rina. Terima kasih. Terima kasih Pak Jos. Alhamdulillah tadi paparan dari Pak Jos sudah memberikan underline bahwa rekan-rekan alumni, Bapak Ibu alumni di sini mohon apa adanya, jadi kuesionernya tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi, karena kita memang justru ingin mencari dasar bahwa intinya TP berhak untuk menerima hibah karena ada baikan yang harus dilakukan untuk penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. Nah, lebih jelasnya bagaimana cara pengisiannya, monggo saya persilakan Bu Arum untuk menyampaikan mekanisme pengisian kuesioner, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan alumni di sini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jos. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang tadi sudah disampaikan Bu Rina, yaitu terkait dengan pengisian kuesioner. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu tujuannya seperti apa, sehingga mungkin para alumni di sini, Bapak Ibu alumni akan memahami terlebih dahulu nanti arah kita itu, rancangan kita itu nanti seperti apa. Maaf, ini saya nggak bisa share screen ya. Halo? Coba ya, dicoba. Oke, Bu Arum. Dicoba lagi Bu Arum. Oke. Saya, Bu. Oke, baik. Apa sudah terlihat nggih? Sedang proses, Bu. Nggih. Nah, sampun keluar ini. Sampun. Oke. Baik, jadi ini merupakan program kerjasama, bukan kerjasama ya, program hibah yang diberikan oleh Mitra Studi ya. Di sini yang mendapatkan hibah itu 2 prodi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jos, yaitu prodi pengolahan limbah, teknik pengolahan limbah, dan juga prodi teknik perpipaan. Nah, tujuan dari program ini yang pertama ada 2, yaitu dari survei yang dilakukan itu ada survei eksternal dan survei internal. Survei internal itu menyasar pada dosen, mahasiswa, dan PLP atau teknisi, dan itu sudah dilakukan oleh prodi teknik perpipaan, dan itu juga sudah selesai. Sementara hasilnya kami rancang untuk dilakukan analisis internal. Nah, kemudian untuk yang eksternal di sini, yaitu sasarannya adalah para alumni dan pengguna lulusan, itu tujuannya adalah pada yang pertama menghasilkan analisis kesenjangan yang objektif antara target kompetensi kurikulum yang sudah berjalan dengan kebutuhan kompetensi IDUKA. Artinya apa? Itu kita ingin melihat, jadi nanti hasilnya itu adalah berupa gap analysis ya, atau kalau dikatakan itu IPA, indikator performance analysis ya. Jadi itu akan terlihat apakah kurikulum yang kita miliki, kurikulum yang kita jalankan sekarang ini di program studi teknik perpipaan itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari industri atau justru memiliki gap yang jauh. Nah, jadi itu yang ingin kita coba gali di situ. Katakanlah kalau misalkan nanti hasilnya, hipotesis kita ya, kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, kita membayangkan nanti jawabannya untuk menjawab ini itu ada 4 kuadran, yaitu di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu akan terlihat apakah gap kita itu nanti terlalu jauh atau tidak. Kalau memang nanti gapnya terlalu jauh, apa yang perlu dievaluasi dari kurikulum kita selama ini, ataukah mungkin ternyata proses belajar pengajarnya, atau justru memang tadi yang disebutkan oleh Pak Jos, hipotesis kita adalah karena memang sarana prasarana kita yang kita miliki itu masih sangat minim. Nah, itu nanti akan tercover di kuesioner, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan juga mata kuliah inti yang kita sertakan, apakah memang mata kuliah inti yang kami sertakan itu memang benar-benar itu digunakan di perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah menghasilkan defisiensi kurikulum dan sarana prasarana terkait dengan kesenjangan. Jadi setelah kita mendapatkan nanti hasil analisis kesenjangan yang objektif, itu nanti akan kita cross-check-kan dengan hasil yang ada di survei internal, baik terkait dengan proses belajar mengajar yang selama ini diberikan oleh Bapak Ibu pengampu. Kemudian yang kedua itu nanti terkait dengan teknologi, dan otomatis kalau kita bicara dengan teknologi atau sarana prasarana itu nanti terkait dengan penguasaan sarana prasarana. Nah, kalau kita tidak memiliki tools itu, ya otomatis tidak akan tercover penilaian apakah dosen tersebut mampu untuk mengoperasikan alat tersebut atau tidak ya. Jadi untuk yang eksternal nanti kami mohon bantuannya, karena data yang kita dapatkan itu benar-benar harus real. Jadi
jenengan Bapak Ibu semua itu diisi apa adanya. Para rekan-rekan alumni ini mengisinya ya sesuai dengan yang dirasakan selama ini. Ketika di tempat kerja, apakah memang ilmu yang diberikan selama di perkuliahan itu memang benar-benar selaras ataukah memang terlampau jauh gapnya. Nah, nanti monggo silakan diisi sesuai dengan kondisi yang kenyataan yang ada. Nah, jadi nanti di sini gambarannya, nah itu kita ingin menarik di sini analisis kesenjangan itu berupa apakah kenyataan yang ada sekarang ini, kompetensi lulusan kita ini apakah memang sesuai harapan, sesuai dengan kebutuhan dari industri. Nah, nanti karena ada juga pengguna lulusan yang merupakan atasan dari para rekan-rekan alumni ini nanti juga ikut mengisi. Itu nanti akan kita cocokkan di situ. Hasilnya akan kita analisis juga. Nah, nanti kenyataannya itu dari sisi kompetensi lulusannya itu dari sisi alumni, maka harapannya itu kita bisa cross-check dengan pengguna lulusan. Jadi seperti itu. Nah, ini targetnya di awal saya sudah menentukan menggunakan karena ini sangat kualitatif, maka tidak bisa kita hanya menggunakan sedikit data. Nah, jadi penelitian yang bersifat kualitatif ini sangat problem ya kalau respondennya itu sedikit, apalagi kalau teknik perpipaan ini kan sudah lama lulusannya ya, jadi sudah mulai tahun berapa ya Pak Eki ya ini? Lulusannya udah mulai tahun 2011. Nah, itu sudah lama ya. Jadi kalau kita mengambil yang sampling yang sedikit, itu artinya saya khawatir tidak tercover yang mungkin yang sekarang ini sudah berada di level tinggi ya, di atasnya supervisor atau sudah berada di level manager mungkin. Nah, kemudian nanti dari sini saya sudah tetapkan ada 50 responden minimal untuk perpipaan. Dasarnya apa saya menetapkan ini? Itu dari kriteria yang memang sudah kriteria kecukupan data ya. Jadi di sini saya menggunakan non-probability sampling atau kuota sampling. Nah, kemudian nanti apa sih yang ada di dalam kuesioner itu variabelnya? Itu ada dua inti untuk eksternal, itu ada soft skill ya. Soft skill ini ada buahnya isiannya, nanti saya tunjukkan. Dan yang kedua adalah kompetensi inti. Jadi kami ingin melihat keselarasan atau kami ingin melihat apakah dari soft skill yang ada di lulusan dan juga kompetensi inti yang didapatkan lulusan atau apakah memang sudah bersesuai dengan kebutuhan industri. Oh, memang industri membutuhkan soft skill yang ABCDE seperti ini sudah sesuai. Berarti kalau nanti ketemu hasilnya seperti itu ya kita katakan bahwa gap-nya nanti rendah. Artinya kalau gap-nya rendah itu akan kita cross-check ke sarana prasarana. Seharusnya kalau gap-nya tidak terlalu tinggi, maka kecukupan sarana dan prasarana pun juga memadai. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya karena antara survei eksternal dan internal ini harus selalu berkesinambungan. Jadi poin intinya adalah di soft skill dan kompetensi inti. Nah, baik, saya langsung saja ke ini lagi ya, sebentar. Untuk kuesionernya. Nah, ini kuesionernya mungkin agak banyak ya, tadi sangat banyak. Dan sebelum nanti ada 3 metode yang kami sediakan. Yang pertama ada Gform, ya, ada Google Form, kami sudah memberikan juga linknya. Dan yang kedua kami kami memberikan juga dalam bentuk PDF yang nanti mungkin diisi oleh para Bapak Ibu alumni, nanti diisi, kemudian di-scan dan bisa di-emailkan ke PJ yang bersangkutan, bisa ke Pak Eki ataupun ke Bu Rina atau Bu Benedikta, nanti akan diteruskan ke saya. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan kuesioner ini ada lagi juga mungkin yang membutuhkan bisa juga dikirim pos, tapi saya rasa cukup dengan di-scan atau di-foto tidak apa-apa. Nah, saya sendiri menyarankan untuk pengisian kuesioner kecenderungan saya itu adalah menggunakan PDF langsung. Karena apa? Karena kalau dari Gform itu kebanyakan
berdasarkan pengalaman pengisian dari prodi teknik pengolahan limbah yang sudah jalan, itu banyak yang missing. Artinya padahal settingan di Google Form itu sudah kami set, ternyata missing, di situ tidak terisi, sehingga dampaknya banyak yang harus mengembalikan kembali. Karena ketika kuesioner masuk, hasilnya itu masuk, maka akan kami cek apakah memang sudah sesuai pengisiannya, ataukah mungkin ada yang sama juga. Kemarin juga ditemukan ada yang sama persis pengisiannya antara alumni A dengan alumni B. Maka dengan sangat terpaksa data itu harus saya drop satu dan kami meminta untuk mengganti responden ini dengan yang lain gitu. Karena untuk jawaban sama persis tidak bisa kami cover. Karena apa? Itu sama saja kami tidak mendapatkan informasi apapun. Jadi seperti itu. Nah, saya sarankan tadi lebih baik mungkin ini saran saya, cuma nanti monggo silakan kami menyediakan juga G-form dan juga model PDF, tetapi akan lebih mudah dan lebih cepat itu menggunakan PDF di print, kemudian bisa dicentang dan di-scan kembali apabila Bapak Ibu alumni sekalian berkenan. Jadi seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu isiannya apa. Nah, di sini ada beberapa poin yang wajib diisi semuanya. Yang pertama adalah A, informasi diri, karena kami butuh benar-benar informasi nama responden real, nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga tahun lulus. Karena data ini nanti akan kami rekap, ya, karena diminta memang oleh pihak mitra studi sendiri, nanti data mentah berupa rekapan Excel mulai dari survei internal dan survei eksternal itu memang akan diminta, sehingga kami mohon pengisian dilakukan secara lengkap. Kemudian yang kedua, informasi pekerjaan. Nah, pengalaman kerja itu berdasarkan Anda pertama kali mungkin tadi ada yang pindah ya, katakanlah mungkin baru pindah di sini selama setahun, tetapi sebelumnya mungkin sudah di perusahaan yang lama itu selama 2 tahun. Berarti silakan diisi, dijumlahkan tahunnya yaitu 3 tahun. Kemudian jenis pekerjaan saat ini ya berarti di PT yang sekarang. Kemudian yang B3 itu adalah bidang perusahaan. Silakan diisi apakah di perusahaan konstruksi, oil and gas, dan seterusnya. Kemudian yang B4, nah, di sini menurut saudara berapa tingkat kesesuaian penerapan mata kuliah yang Anda dapatkan saat perkuliahan dengan bidang pekerjaan Anda saat ini? Penerapan mata kuliah yang mana? Ya silahkan nanti di B5 itu silahkan Anda sebutkan. Apakah memang ternyata hanya 2 mata kuliah yang sesuai ya, berarti dari skala 1 sampai 5 silahkan Anda isi yang menurut Anda mungkin katakanlah kalau cuma 2 dari sekian mata kuliah ya mungkin bisa kita katakan tidak sesuai atau cukup sesuai. Tapi kalau 50% ke atas saya rasa insya Allah sudah bisa dikatakan sesuai. Jadi seperti itu. Kemudian yang B5 silakan diisi mata kuliah apa saja yang banyak digunakan untuk bidang pekerjaan Anda saat ini. Apakah mungkin mata kuliah analisis tegangan perpipaan, inspeksi perpipaan, atau mungkin mata kuliah yang lain. Kemudian yang C, nah ini yang C, itu adalah pengetahuan atau informasi tentang soft skill. Jadi soft skill ini ada 24 ya. Jadi mulai dari internalisasi nilai, norma, dan etika kerja sampai dengan literasi keuangan itu ada 24 isian. Kami mohon untuk skala prioritas ini diisi secara urut, di mana dikatakan paling prioritas itu dimulai dari angka 1. Tapi tolong jangan urut 1 sampai 24 karena mungkin males mikir jadinya 1, 2, 3. Jelas itu saya rasa dan insya Allah pasti saya kembalikan untuk kami mohon untuk mengisi kembali karena apa? Jelas sangat bias kalau kita urutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah pasti. Nah, benar-benar Anda bisa memilih mana yang menurut Anda itu dengan penerapan di perusahaan sekarang ini itu soft skill apa yang Anda rasa, yang Bapak rasa sekarang ini yang benar-benar digunakan. Apakah memang yang berpikir kritis itu silahkan kalau memang itu menjadi skala prioritas yang paling utama
silakan diisi 1 sampai nanti keluar angka 24. Jadi urutannya 1 itu paling prioritas, 24 itu paling terakhir. Dan ini harus diisi semua. Tidak ada pilihan minimum berapa, kami minta semua masuk. Jadi nanti akan kami bandingkan antar alumni isiannya dan juga akan kami bandingkan dari sisi pengguna lulusan. Kemudian yang C2 itu adalah informasi untuk setiap soft skill. Jadi setelah soft skill ini kita urutkan skala prioritasnya, kami mendetailkan lagi ya agar kami juga tahu ini nanti gap-nya seberapa untuk soft skill ini. Nah, yang pertama saya ambil contoh satu saja untuk internalisasi nilai, norma, dan etika kerja. Jadi di sini ada kenyataan dan ada harapan. Maksudnya seperti apa? Kalau kenyataan itu sesuai yang ada saat ini, yang Anda rasakan di perusahaan Anda. Contoh misalkan di sini, seberapa dibutuhkan skill tersebut untuk Anda bekerja. Jadi skala 1 menunjukkan skala yang paling buruk. Jadi kalau tadi prioritas skala 1 justru yang prioritas 1 yang paling bagus ya, yang paling tinggi. Nah, ini kalau untuk informasi kenyataan dan harapan, itu skala 1 menunjukkan skala yang paling buruk. Jadi artinya tidak dibutuhkan sama sekali kalau kita bilang 1. Kemudian kalau kita bilang semakin tinggi angkanya, nilainya sampai dengan 5, itu menunjukkan sangat dibutuhkan skill tersebut ya. Jadi apakah soft skill, internalisasi, nilai, norma, dan etika bekerja itu dibutuhkan saat ini ketika Anda bekerja? Kalau memang kenyataannya memang dibutuhkan, bisa Anda isi 4 atau 5. Kalau 3 itu menunjukkan sedikit atau cukup dibutuhkan. 2 itu tidak dibutuhkan, 1 itu sangat tidak dibutuhkan, artinya sama sekali tidak ada. Nah, kemudian harapannya, kalau misalkan kenyataannya di sini, oh sedikit aja sih yang bisa masuk, berarti Anda bisa pilih 3. Harapannya, ini justru yang penting, etika itu. Nah, Anda bisa centang yang 5, nomor 5, skala 5. Itu harapannya. Saya menginginkan bahwa nanti internalisasi nilai, norma, dan etika kerja itu harapan saya itu bisa sampai 5, karena ini sebenarnya soft skill yang penting. Begitu. Nah, cuman kenyataannya sekarang masih berada di posisi 3. Jadi kenyataan itu yang Anda rasakan saat ini, harapan itu yang Anda inginkan. Bisa jadi keluar juga misalkan skill tersebut kenyataannya sudah 4, harapan saya sudahlah cukup 4 saja, ya tidak apa-apa. Itu masing-masing memiliki pendapat pribadi. Jadi silahkan diisi sesuai dengan pendapat Anda. Jangan sampai, kami mohon, jangan sampai ada yang mungkin karena satu kos, ada yang kemarin juga kasusnya seperti itu, ada yang satu kos mengisi bareng sehingga jawaban sama persis mulai dari awal, hanya berbeda di informasi saja. Nah, itu yang tidak diperkenankan karena sayang sekali kita sudah berusaha capek-capek untuk mengisi dan informasi ini tidak bisa diterima karena informasi tersebut kita katakan sangat bias untuk data kualitatif gitu. Nah, jadi yang kedua, saya lanjutkan di sini, baik lagi kedua, bagaimana dukungan kurikulum program studi untuk menghasilkan skill tersebut? Kalau memang dukungan kurikulum dari program studi itu sangat, cukup mendukung, Anda bisa isi 3. Kalau memang mendukung, bisa diisi 4, dan sangat mendukung bisa diisi 5. Harapannya kalau memang sudah 5, ya jangan sampai harapannya itu menjadi 3. Kan gimana ya, harapannya kan memang harus saat mendukung. Artinya kalau sebisa mungkin itu memang kalau bisa harapan itu minimal setara atau lebih tinggi. Tapi kalau memang itu memang tidak dibutuhkan, ya harapannya ya bisa mungkin dikurangi jadi 2 atau 3 di skala itu. Kemudian yang ketiga, seberapa besar lingkungan keluarga berkontribusi? Kalau kontribusinya besar, Anda bisa pilih 4 atau 5, harapannya bisa menyesuaikan. Nah, dan seterusnya sampai dengan nanti untuk setiap soft skill itu ada sampai 7 pertanyaan. Di mana nanti silakan yang Anda sebutkan kalau memang di tempat Anda bekerja itu terhadap pembentukan soft skill ini sangat besar, maka bisa diisi 5, harapannya pun juga harapannya memang lebih besar di tempat kerja daripada mungkin di lembaga pendidikan lain, di komunitas, atau mungkin bahkan di kampus. Karena di dunia sekarang inilah Anda benar-benar real
kalau dulu kan ibaratnya kita masih latihan di kampus. Nah, kalau sekarang kan memang benar-benar real Anda jalani dunia industri, dunia bekerja. Nah, itu. Nah, untuk soft skill-nya ada sampai dengan 24 dengan pertanyaan yang sama. Jadi, kenyataan dan harapan itu diisi masing-masing ada isiannya. Memang ini sangat banyak, tetapi inilah informasi yang akan kami olah. Jadi memang informasi ini nanti akan benar-benar kami olah dengan analisis gap analisis ya. Jadi istilahnya menggunakan indikator performa analisis ya. Nah, kemudian untuk C3, saran yang dapat diberikan terkait pengembangan soft skill. Nah, jadi misalkan di sini, kalau memang diperlukan saran, ternyata di kampus, karena kita concern-nya di kampus, terkait pengembangan soft skill di kampus itu dirasa kurang, karena di kampus itu mungkin ini ya, yang mungkin kalian rasakan, langsung fokus ke penerapan, mungkin belajar di kelas, tugas-tugas soft skill, dosen-dosen mungkin sedikit hanya memberikan istilahnya, memberikan pengantar soal soft skill ini, atau mungkin ada mata kuliah khusus ya. Kalau sama ini mungkin ada ilmu komunikasi dan seterusnya yang itu mungkin melatih soft skill, tapi mungkin ada tambahan lain ya, silahkan mungkin bisa dimasukkan ke saran. Nah, kemudian kalau tadi soft skill, sekarang kita masuk ke kompetensi inti. Jadi kompetensi inti inilah yang berhubungan dengan mata kuliah dan juga berhubungan dengan kemampuan teknis Anda, kemampuan manajerial, dan kemampuan memahami sistem operasional atau prosedur. Nah, di sini, jadi mata kuliah inti ini sudah berdasarkan kesepakatan yang dipilih. Sebenarnya ada banyak juga ya mata kuliah yang lain, tetapi ada 5 pilihan yang sudah disepakati, yang kita survei awal itu kelima mata kuliah ini dianggap yang mungkin banyak diaplikasikan di industri. Yang pertama ini saya rasa tadi ada juga Sandy Kusuma Ardi yang dulu saya ajar juga pasti dapat keandalan ya, reliability, perawatan, dan juga manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada analisa tegangan perpipaan, yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian proyek perpipaan, dulu yang mengajar Pak Dimas, Pak Khairul Rizal, kemudian ada saya juga, mungkin ada pernah Pak Jos juga. Nah, kemudian ada inspeksi perpipaan, tugas rancang sistem perpipaan. Nah, ini tolong diisi prioritasnya sesuai dengan perusahaan Anda saat ini. Kalau memang perusahaan Anda saat ini yang paling dibutuhkan itu adalah inspeksi perpipaan, silahkan diisi 1. Nah, tapi kalau memang mata kuliah yang lain, ya silahkan nanti diisi yang menurut Anda paling prioritas. Jadi, apakah ini harus diisi semua? Iya. Jadi, kalau memang mungkin nih mata kuliah keandalan, enggak terlalu dipakai di perusahaan saya, itu bisa Anda isi 5. Ya, jadi ini urut 1, 2, 3, 4, 5 itu sesuai dengan prioritasnya. Mana dari mata kuliah ini yang paling banyak dipakai di industri Anda. Nah, nanti dari ke-50 responden ini 50 alumni ini nanti akan kita lihat mana sih yang banyak prioritas skala prioritasnya itu di ranah 1 itu mata kuliah yang mana, prioritas 2 yang mana, 3 mana, 4 mana, dan yang terakhir mana. Nah, itu nanti akan kita evaluasi lagi. Kemudian yang kedua, itu informasi untuk setiap subjek mata kuliah inti ya. Jadi di sini setiap mata kuliah inti itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar saudara menguasai, jadi 1 itu skala yang paling buruk, dan 5 itu skala paling baik. Jadi skala untuk yang pengisian ini, itu sama dari awal sampai akhir, itu seimbang. Karena nanti kalau kita mengolah data, itu harus skalanya sesuai, sama. Nah, jadi kalau di sini, misal penguasaan ya cukup atau sedikit, Anda bisa pilih 3, atau kalau penguasaannya saya sangat menguasai karena memang diaplikasikan juga di dunia industri, di pekerjaan saya, mungkin Anda bisa isi 5, dan seterusnya. Intinya kalau 1 itu penilaiannya paling tidak menguasai atau paling buruk ya. Kalau misalkan saya
ketertarikan atau passion, 1 ya, saya sangat tidak tertarik ya, bisa diisi 1. Kalau memang kebalikannya saya tertarik ya, tertarik itu 4, cukup tertarik atau sedikit tertarik itu 3, 5 itu sangat tertarik. Nah, silakan monggo diisi. Nah, ini juga semua harus diisi lengkap ya, baik untuk mata kuliah keandalan sampai dengan mata kuliah tugas rancang sistem perpipaan. Kemudian yang D3 ini lagi, jadi soft skill tadi yang atas itu ada kenyataan harapan, itu akan kami cross check-kan dengan nanti hasil dari pengguna lulusan dengan menggunakan IPA. Kemudian yang kompetensi inti itu juga nanti sama pertanyaannya, ada kenyataan dan harapan, itu juga akan kami cross check-kan dari hasil dari industri. Apakah memang terjadi gap yang tinggi atau tidak. Jangan khawatir, Anda tidak perlu istilahnya mengisinya itu membuat isian, tidak, isilah apa adanya karena kami ingin hasil evaluasi yang sebenarnya. Tuh. Nah, jadi di sini balik lagi kenyataan dan harapan, skala 1 itu skala yang paling buruk, 5 itu skala yang paling baik. Saya beri contoh 1, di sini seberapa besar kemampuan saudara dalam hal teknis di bidang piping engineering. Teknis itu mungkin dalam hal merancang, mendesain, kemudian mengaplikasikan software untuk desain dan seterusnya. Nah, itu Anda bisa diisi kenyataannya seberapa. Oh, saya merasa sangat mampu, monggo diisi 5. Harapannya ya kalau sangat mampu ya harapannya harus 5 lah. Masa turun jadi 4 kan tidak itu. Kecuali kalau di sini kenyataannya 3, tetapi memang ini tidak terlalu dibutuhkan karena di perusahaan saya mungkin banyak terkait dengan manajerialnya ya. Silahkan bisa diisi sama-sama 3-nya, atau mungkin ini saya menguasai sebenarnya tapi tidak terlalu dibutuhkan di industri. Nah, silakan bisa diisi 3. Nah, kemudian kesesuaian kompetensi teknis ya, apakah sudah sesuai itu dengan dunia kerja. Kalau tadi masalah kemampuan, yang ini kesesuaian. Artinya itu tadi, apa kenyataannya belum sesuai, silakan diisi 1 atau 2. Kalau harapannya apakah memang harus sesuai, tentu saja kita mengharapkan ada kesesuaian itu. Dan seterusnya. Nah, ini tidak terlalu banyak karena di dalam kompetensi inti tadi sudah saya jelaskan ada 3 hal. Inti ada teknis, kemudian ada manajerial atau pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah pengimplementasian sistem operasional. Jadi menggunakan standar, prosedur, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di sini terkait dengan informasi khusus kompetensi teknis, itu untuk masing-masing mata kuliah itu akan kita jabarkan. Apakah memang di sini itu sudah terdapat Anda benar-benar menguasai atau tidak. Jadi contoh di sini, waduh karena saya mungkin sudah jarang menggunakan ini ya, mungkin kenyataan saya, jadi di sini seberapa besar kemampuan saudara dalam menganalisa model distribusi gagalan dan parameter, karena mungkin sudah jarang menggunakan, nah mungkin kenyataannya bisa diisi 3 atau diisi cukup atau sedikit. Karena kalau tidak sama sekali kan dulu Anda juga pernah dapat gitu. Kemudian yang kedua, seberapa besar kemampuan saudara dalam menjadi apa yang ada di dalam sini itu merupakan capaian pembelajaran di setiap mata kuliah. Nah, harapannya di sini kita berharap bahwa kenyataan itu nanti akan selaras dengan harapan. Tapi terkadang tadi kembali lagi sarana prasarana yang tidak memenuhi itu juga bisa mengakibatkan apa yang kita kenyataan yang ada yang seharusnya kita lebih bisa menguasai, tetapi karena sarana prasarana yang terbatas akhirnya menjadi tidak menguasai atau menjadi sedikit menguasai saja gitu. Begitu juga untuk analisa tigangan perpipaan, mohon ini diisi semuanya ya, baik kenyataan maupun harapan untuk setiap poin. Karena informasi ini sangat penting untuk kami olah nantinya. Nah, D5 ini ya, tinggal 3 saja. Nah, saran yang dapat diberikan terkait pengembangan mata kuliah inti dan kompetensi inti. Jadi, monggo silahkan nanti diberikan saran apakah memang mata kuliah inti ini, waduh, sudah tidak relevan lagi
Bu, 5 mata kuliah inti. Silakan diberikan saran di sini. Kompetensi intinya saya tambahkan, mungkin yang lebih relevan sekarang pakai ini gitu kan. Kita kan juga butuh masukan. Nah, kemudian yang D6, menurut saudara, sarana prasarana termasuk tools atau teknologi yang sangat diperlukan dalam pengembangan mata kuliah inti. Ya, jadi misalkan di perusahaan Anda itu ternyata lebih banyak menggunakan mata kuliah analisa tegangan perpipaan misalkan. Nah, di situ silakan tolong disebutkan tools atau teknologi yang up to date yang digunakan saat ini, karena itu penting untuk kami keluarkan tadi terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir itu adalah tools atau teknologi saja. Apa saja yang up to date di perusahaan yang sebaiknya diajarkan sejak perguruan tinggi. Nah, ini sangat penting juga, informasi ini kami perlukan. Jadi seperti itu rekan-rekan alumni, mungkin ada pertanyaan terkait dengan pengisian kuesioner. Kami berharap kuesioner ini diisi masing-masing. Jadi tidak istilahnya loh nggak sama, kalau kebetulan sama tidak mungkin semua poin itu akan memiliki jawaban yang sama persis. Itu impossible gitu. Jadi seperti itu, kami mohon bantuannya para alumni, para rekan-rekan alumni semua untuk membantu prodi teknik perpipaan ini dalam mengevaluasi kurikulum dan juga nanti terkait dengan kebutuhan sarana prasarananya. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas? Assalamualaikum Bu Arum. Oh iya, Mbak Nabila. Iya. Iya, saya Bella, sehat Bu. Alhamdulillah, ya. Gimana Mbak Nabila? Saya mau nanya, kebetulan pekerjaan saya tuh bisa dibilang keluar dari teknik Bu. Saya sekarang jadi bidang telekomunikasi. Nah, saya tadi kan perhatiin di sini detail banget ya Bu untuk menjelaskan kayak apa yang kita diajarkan di kampus sama yang kita terapkan di pekerjaan. Nah, saya bingung nih Bu, saya harus ngisinya tuh gimana? Karena kan saya udah bukan di teknik lagi, atau saya perlu ngisi yang memang real saya kerjakan sekarang, atau seperti pengalaman ya saya sebelumnya, karena sebelumnya saya 2 kali sih di bidang teknik, 2 perusahaan sebelumnya di bidang teknik Bu, kayak gitu. Oh begitu. Caranya gimana? Kalau Mbak Nabila dulu di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya dulu sebelum di sini. Sekarang perusahaan manufaktur sama ada juga sebelumnya perusahaan itu mass production. Oh gitu. Itu berapa tahun Mbak di situ? Kalau yang di pertama itu 1,5 tahun Bu. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua itu 4 bulan. Oh, 4 bulan. Kalau yang sekarang di telekomunikasi sudah berapa tahun? Kalau sekarang saya di Telkomsel dari udah 1 tahun lebih, Bu. Oh, udah 1 tahun lebih. Mungkin ini ya, Mbak, karena kalau yang lebih mungkin di bidang piping ya, teknis, mungkin bisa diisi yang pengalaman sebelumnya boleh. Itu yang banyak ya, yang sebelumnya karena juga sudah cukup lama, 1,5 tahun ditambah 4 bulan ya kita anggap 2 tahunan, hampir 2 tahunan gitu. Iya. Terus untuk di perusahaan keterangan perusahaan di awal itu Bu, saya isinya perusahaan yang pertama berarti ya? Iya, jadi untuk informasi pekerjaan itu pengalaman kerja karena kita ambil yang sebelumnya itu 2 tahun, job title yang terakhir Mbak Nabila ambil itu apa, bidang perusahaannya itu apa. Jadi begitu. Gitu. Ya, makasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain, rekan-rekan yang lain? Ya Bu, saya mau tanya juga Bu. Oh iya Mbak Amel. Sebenarnya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari Mbak Bella sih Bu. Intinya keluar dari keteknikan. Tapi kan Mbak Bella itu kan pernah kerja di dunia teknik 1 tahun lebih. Saya juga kerja di bidang teknik tapi belum ada setahun.
Yang perusahaan pertama itu cuma 6 bulan, perusahaan kedua juga 6 bulan. Yang terakhir ini lama tapi bukan di teknik, Bu. Lah ini gimana? Kalau yang sekarang itu berapa tahun, Mbak? Yang 1 sekarang tahun. 1 tahun. Itu di bidang apa, Mbak, kalau boleh tahu? Di pemerintahan, Bu. Oh, di pemerintahan. Iya. Tidak ada kaitannya dengan mungkin kayak cipta karya, mungkin masih ini ya, oke ya kalau PU gitu. Iya. Oh, enggak, sama sekali. Enggak ada sama sekali. Oh, ya sudah. Enggak. Bisa diisi yang pengalaman sebelumnya, enggak apa-apa, Mbak. Jadi 6 bulan ditambah 6 bulan, pengalamannya mungkin 1 tahun gitu. Iya, dan tapi itu keteknikannya bukan piping, Bu. Yang pertama itu pengelasan, yang kedua itu malah ke sipil. Jadi nggak pernah kerja di bidang perpipaan. Ya, diisi saja karena terkait dengan bidang perusahaannya itu apa. Karena nanti akan kita cross-check dari situ. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain? Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Ya, saya Heri, ya? Bu. Heri. Oh iya. Mas Heri. Iya, masih ingat angkatan ya 2013. Saya. Iya, masih ini, Bu, tadi gimana? di awal sedikit pembukaan Pak Jos kan mengatakan bahwa nanti output-nya diharapkan prasaranya berupa license software-nya dari Caesar atau PDMS. Iya. Diharapkannya kan hibahnya gitu, karena memang seperti kita ketahui kalau di piping, terutama di engineering itu kan memang dibagi 3. Secara umum kan ada stress, material, sama desain. Yeah. Nah, untuk 2 software ini, nanti jika memang PPNS mendapat hibah untuk license software Caesar atau PDMS ini, entah dua-duanya atau salah satunya, itu seperti kita ketahui kan setiap tahun itu kan ada update license, dan itu memang harus biasanya sih perusahaan itu harus membayar lagi untuk update license-nya gitu. Nah, nanti setelah mendapat hibah ini, anggap aja kita sudah dapat hibah license software-nya, nanti untuk update license-nya ini apakah dari kampus sendiri yang membiayai atau memang nanti dapat hibah lagi untuk memperpanjang license-nya untuk software kedua ini, Bu? Gimana tuh? Untuk itu kami juga belum tahu ya. Karena apakah nanti di tahun depan itu seperti apa mekanismenya, kami terus terang belum tahu. Yang saat ini kami lakukan adalah mengevaluasi kekurangan, ya, termasuk juga sarana prasarana dan juga penilaian tentang asesmen kurikulum. Nah, nanti terkait itu apabila kami sudah mungkin sudah mendapatkan, katakanlah nanti ternyata ada pengajuan lagi untuk hibah sarana prasarana. Nah, nanti kita juga akan clear-kan. Biasanya dari pusat sendiri itu ada pedomannya. Ini nanti mekanismenya seperti apa, itu juga akan dijelaskan. Jadi begitu. Untuk menjawab untuk updatean license apa per tahun itu dari kampus sendiri ataukah mendapat hibah lagi, nah itu yang kami juga belum tahu nanti mekanismenya seperti apa. Jadi begitu, Mas Heri. Iya, siap-siap. Ya. Ya, itu cuma ini aja sih. Poin informasi aja. Ya. Saya khawatirkan nanti ketika kampus udah dapat license-nya, udah dapat hibahnya, nanti update-nya bingung. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Ya, siap. Sama-sama. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin yang lain? Rekan-rekan Bu Arum. Iya. Monggo. Oke, terima kasih Bu waktunya. Iya. Saya sekedar di awal sih pertanyaan saya, Bu. Jadi pada konsepnya kan dana hibah ini fungsinya kan tujuannya akan untuk memperbaiki kurikulum fasilitas di kampus. Nah, kalaupun semisal dari hasil evaluasi kuesioner ini nanti dirasa nilai kesenjangannya kecil, nanti alokasian dananya akan seperti apa, Bu? Jadi yang lebih dimaksimalkan akan dimaksimalkan kemana gitu? Dan juga kalau boleh tahu, kita dari alumni juga bisa di-share dari studi yang sudah dilakukan dari tim internal, itu apa yang sudah dilihat dari kekurangan dan apa yang dibutuhkan dari pihak internal itu melihatnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih ya. Saya akan menjawab dulu yang terkait dengan internal. Nah, untuk internal kemarin sudah dilakukan survei terhadap dosen PLP dan juga
mahasiswa sendiri. Cuman karena baru selesai itu 2 hari yang lalu terhitung, karena dalam proses itu kan ada banyak sekali yang mungkin datanya yang tidak sesuai pengisian, jadi masih banyak yang harus dikembalikan sehingga baru selesai 2 hari yang lalu. Nah itu kami masih olah karena kami juga karena ada 2 prodi yang harus kami olah, dari prodi PL sendiri dan juga prodi teknik perpipaan itu per mata kuliah, sehingga hasilnya masih belum bisa clear sampai sekarang. Kami targetkan itu untuk hasil internal itu insya Allah di minggu depan itu kita clearkan, karena kebetulan juga ada monef dari pusat. Nah nanti mungkin sebagai informasi juga kami akan berikan mungkin hasilnya seperti apa, karena kalau yang internal itu lebih banyak terkait teknologi, alat atau teknologi apa saja yang ada di laboratorium dan alat atau teknologi apa saja yang tidak ada di lab itu disebutkan. Nah nanti mungkin informasi ini bisa di-share-kan oleh Pak Eki ya, jadi pandangan hasilnya itu seperti apa, dan mungkin nanti dari alumni sendiri punya guidance seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait itu? Oh ya Bu, ya. Cukup Pak, cukup menjawab Bu. Menambahkan aja nanti ini kan kondisi terakhir update-nya pesertanya ada 30 ya dari alumni Pak Bu. Berapa Bu BD? Saya enggak lihat. Ini dari 30 partisipan, kurang lebih 5 itu dosen. Jadi mungkin dari partisipannya sekitar 25 yang dari alumni. Iya. Saya sekedar, kalau boleh sekedar saran aja. Jadi kalau yang saya lihat dari teman-teman yang join ini kebanyakan dari bidang konstruksi. Jadi nanti mungkin apa bisa digendakan selanjutnya untuk lebih meluaskan program pengisian kuesioner ini. Jadi lebih ke bidang yang lain itu bisa ikut terinput datanya. Jadi Eman kalau cuma dari 25 peserta tapi di bidang yang sama. Jadi kan kurang menampung semua aspek gitu loh kalau mau dibuat data untuk pelengkapan kurikulumnya nanti. Jadi saran saya seperti itu sih. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih masukannya. Nanti kita coba diskusikan juga nanti seperti apa. Karena target kita kemarin itu 50 responden. Harapan saya itu juga bisa bervariasi ya. Karena ini masih 30-an, ya mungkin 20-an bisa lebih bervariasi. Nanti hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin saya bisa memberikan tambahan sedikit ya. Nggih, Pak, monggo. Untuk Mas Ibnu sama Mas Heri, terima kasih masukannya. Mas Heri, sebenarnya untuk SESA maupun PDMS itu tahun kemarin kita sudah merintis sebenarnya. Nah, kalaupun kita di awal bisa beli, terus berikutnya update bagaimana, kita sudah nego sekali sama vendornya waktu itu. Jadi ini sudah jadi konsekuensi dari kampus, bahwa kalau kita memiliki misalkan memiliki software ya artinya sudah jadi sebuah keharusan kampus menyediakan dana untuk update-nya ya. Itu ya, ini sama halnya gini sebenarnya. Contohnya kalau di teknik pengelasan dia butuh beli alat, beli pengelasan, consumable-nya kan ada. Kebutuhan gas, kebutuhan elektronik kan banyak sekali. Nah, bukan artinya itu sudah jadi tanggung jawab dari kampus untuk menyediakan. Sama halnya dengan kampus kita, kalau kita membeli software, ya itu akan jadi sebuah kewajiban kampus kita untuk terus memilikinya, karena konsekuensi kita untuk membuka jurusan teknik perpipaan itu akan kita pikirkan. Nah, berikutnya yang Mas Ibnu, apakah jika tidak ada kesenjangan dananya bagaimana? Ini ada 2 hal yang berbeda sebenarnya, Mas Ibnu. Tahun ini itu kita hanya dapat dana asesmen kurikulum, jadi benar-benar hanya kurikulum yang kita asesmen. Tapi yang perlu teman-teman dan rekan-rekan ketahui bahwa hasil dari asesmen ini akan menjadi dasar untuk kemungkinan di tahun depan jika ada dana hibah tentang pengadaan sarana prasarana, ini kita bisa jadikan dasar untuk meminta peralatan maupun software mungkin sarana yang
akan menunjang perkembangan teknik perpipaan. Itu seperti itu. Jadi akhirnya tahun ini kita harus menyerap dana ini dan harus menggunakannya untuk assessment. Artinya seperti itu. Makanya ini tadi ada informasi di atas kan, ini nanti teman-teman yang mengisi akan mendapatkan dana bantuan paket data ya. Yaitu sebagian dari kebutuhan assessment kita berikan seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nggak ada yang tanya nih, kayak kuliah nih jadinya nih. Kayak kuliah statistik tadi ya. Pelatihan pengisian data. Monggo Mas, Mbak, yang lain. Ya monggo masuk, silakan. 2013 sudah ada yang nanya loh. 2014 nih belum. Oh, udah 2014 ya. Ini nggak ada anu ya nih. Nggak ada bedanya pada saat jadi mahasiswa sama jadi profesional. Iya, Pak. Mas Fahmi mungkin bisa menambahkan, menambahkan, berani nanya, Pak. Fahmi, sini ya, Fahmi. Ada, Pak. Mungkin sedikit saya sampaikan, Pak. Mungkin untuk bekal adik-adik juga yang saat ini sedang ada di bangku perkuliahan. Jadi sebenarnya di teknik perpipaan itu yang menurut saya yang memang kurang, itu bukan dari akademisinya, Pak, tapi melainkan tentang soft skill, cara mereka berbicara di depan umum, menghadapi masalah, seperti itu. Kalau untuk soft skill mungkin dirasa dengan kuliah 8 jam dan SKS yang begitu padat, teman-teman piping mungkin sudah bisa menguasai. Tapi untuk yang soft skill ini mungkin bisa lebih dikembangkan untuk di kampus. Bisa mungkin untuk sering-sering mengadakan presentasi atau apa. Itu secara nggak langsung kan bisa melatih seseorang untuk bicara di depan umum. Seperti itu. Seperti itu aja sih, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih masukannya. Oke, teman-teman ada yang mau memberikan tambahan? Monggo. Oke, ini kemungkinan bisa ya teman-teman untuk mengisinya ya. Ini targetnya tanggal berapa, Bu Arum? Plan saya itu 19 Oktober itu semua data itu sudah masuk, Pak, yang eksternal. Ya, saya yakin sebenarnya ya, saya tahu ini sangat sangat memakan waktu untuk ngisi. Cuman seandainya teman-teman berkenan itu saya yakin hari malam minggu lah meluangkan waktu 2 jam mungkin selesai Bu Arum ya untuk ngisi sebenarnya. Nggak sampai 1 jam, insya Allah. Iya, 1 jam udah selesai. Centang-centang aja. Satu saya sudah ada. Centang-centang aja, insya Allah sampai 1 jam. Kalau menggunakan, tadi saya lebih menyarankan menggunakan PDF karena lebih mudah untuk rekapitulasinya juga dan lebih clear daripada menggunakan Gform gitu. Cuman kalau menginginkan Gform, monggo kami juga sudah sediakan. Oke, silakan. Ada masukan ini? Kalau sudah, enggak apa-apa nih. Kita gimana, Bu Arum? Sudah cukup ya? Bu Arum. Maaf. Iya, Mbak Yanu. Mau tanya. Iya, mau tanya, Bu, kalau ada Word-nya apa, Bu? Apa cuma PDF? Word ada, Mbak. Word juga ada, PDF juga ada. Kalau boleh minta Word-nya boleh, Bu? Biar boleh, iya gampang. boleh. Boleh, nanti akan saya share ke Pak Eki, biar Pak Eki nanti yang bisa yang share ke alumni nanti. Bisa. Yeah. Ya. Ya, mohon benar-benar diberi kesempatan sekitar 1 jam lah. Insya Allah malam minggu, teman-teman sambil nyantai silakan mengisi. Nah, dan mohon teman-teman isiannya akan sangat menentukan masa depan kita. Menurut saya. Karena masa depan itu salah satunya ya harus kita mulai dari sekarang. Artinya tahun depan pada saat kita meminta kita mau meminta untuk software ini atau alat ini, ya kita harus benar-benar punya alasan yang kuat bahwa itu akan menunjang
pendidikan pembelajaran dari teknik perpipaan. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf Pak, Bu, izin mengasih pendapat. Ya. Terkait yang saya utarakan tadi, mengingat pesertanya cuma separuh dari yang diharapkan. Kalau boleh bisa nggak saya pribadi bantu untuk share kuesionernya ini nanti dibagi ke teman-teman angkatan, nanti insya Allah kan di sini ada teman-teman juga yang nanti bisa bantu. Pada intinya cara pengisiannya seperti apa. Jadi nanti lebih banyak lagi data yang akan diterima untuk jadikan evaluasi. Jadi boleh nggak ya? Bu Arum, gini Mas ya, Ibnu, saya tadi sebenarnya gini. Saya tanya Pak Eki, kenapa tidak di-share aja banyak sekalian gitu ya? 200. Ada di alumni kita ada 200. Cuma masalahnya nanti, salah satunya adalah itu ya. Untuk bantuan kuotanya itu kita hanya dapat berapa Pak Eki? Kuota paket datanya? 50 ya? Iya. Lupa saya. Inggih Pak Jos, untuk alumni 50, untuk user 10. Ya itu masalahnya Mas Ibnu. Jadi gini, nanti teman-teman yang membantu mengisi kuesioner akan kita isi paket data. Itu harus, kenapa? Itu salah satu komponen pengeluaran dari assessment ini. Ya. Nanti gini, saya berpikir gini, bagaimana nanti jika teman-teman yang ngisi itu, ya dia sukarela gitu ngisi, tapi misalkan tidak termasuk yang 50 yang kita isi, itu yang ya saya agak sungkan kalau saya kok diisi, yang lain kok tidak gitu. Itu yang mungkin akan jadi pertanyaan. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang ikhlas membantu untuk mengisi kuesioner tanpa kami bisa masukkan dari 50 yang akan kita isi kuota internetnya, ya saya mengucapkan terima kasih. Oh, nggih, siap Pak Jos. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Nggih. Ya. Masa kita hanya bisa nakit 50 orang. Iya, ya. Sebenarnya nggak masalah sih, Pak. Teman-teman pasti nggak akan masalah, iya. Ya, saya yakin kalau teman-teman ada yang berkenan, silahkan dikirimi menurut saya Bu Arum, karena saya berpikir ini ya benar. Kalau yang ngasih masukan hanya dari konstruksi, waduh nanti saya takutnya validitas dari itu ya, Pak. Sedikit. Variasinya sangat sedikit. Saya berharap masa ada yang kerja di material, ada yang kerja di konstruksi, ada yang kerja di desain gitu. Barangkali ada yang di konsultan juga kan gitu, Pak. Iya. Iya, itu akan lebih mudah untuk kita olah datanya sih menurut saya. Ya udah, kalau silakan berkenan silahkan di anu. Siap ya, bawa slide. Aku nanti bawa kamera. Oke, ada masukan lagi teman-teman? Aku bawa slide. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Fahmi. Oke, Pak Jos dan rekan-rekan yang lain. Ini Pak, mungkin saya sedikit aja sih, mungkin sedikit keluar dari tema pembahasan malam ini. Karena saya pribadi waktu kuliah itu juga basicnya kan kita harusnya perkapalan tuh Pak. Iya. Cuman dari senior saya sendiri yang akalan-akalan atas itu kan kebanyakan mendapatkan istilahnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di IPC. Yang ingin saya tanyakan sekarang untuk di dunia perkuliahan khususnya di teknik perpipaan itu apakah masih masih diarahkan untuk tetap di galangan kapal ya Pak? Atau udah nanti untuk lulusan teknik perpipaan yang akan datang udah bebas bisa memilih jalur masing-masing, ataukah dia di dunia teknik ataupun di dunia yang non teknik seperti itu Pak? Mungkin saya coba jawab Mas Fahmi. Saya kalau dengar suaranya jadi ingat wajahnya Fahmi ini. Oh iya Pak. Ingat ini Pak ya, teknik kimia ya Pak. Jadi gini Mas Fahmi. Iya Pak. Sebenarnya memang karena mata kuliah titipan, bukan titipan sih ya, core-nya di jurusan, bukan hanya jurusan, di PPNS itu pasti ada satu, K3-nya ada. Sampai pertama masih ada semua. Kedua ada pengantar teknologi kelautan ya saya. Iya kan? Terus sama kapal ada ya Pak Egi ya di semester pertama?
Ya, artinya gini, ini karena memang PPNS ini adalah basicnya adalah perkapalan, artinya pada saat mata kuliah tersebut pasti akan ada yang istilahnya wajib dipelajari oleh semua program studi. Termasuk teknik pengolahan limbah pun belajar tentang pengantar teknologi ke lautan dan juga kapal yang saya tahu. Nah, nanti ke depan apakah piping seperti itu? Insya Allah gini. Jadi ada piping nanti akan ada untuk yang ME ya. ME itu salah satu core-nya adalah mereka ada yang sistem propulsion, jadi ahli dalam bidang propulsion, dan juga dalam bidang sistem perpipaan dan HVAC. Ada 3 ingat saya, HVAC, perpipaan dan sistem propulsion. Nah, di ME khususnya di teknik pengisian kapal ya, bukan TP ya. Mereka juga mempelajari khusus tentang sistem perpipaan, tapi hanya di dalam kapal. Jadi teman-teman yang di teknik perpipaan, dia belajar perpipaan dalam kapal plus perpipaan dalam onshore maupun offshore. Nanti rencana ke depan seperti itu. Jadi anak ME terbatas dia pipingnya itu piping dalam kapal, ya saya gitu. Sebenarnya ini Pak Dimas lebih detail lagi di situ karena berhubungan sama Dena Kapal Mesin sebenarnya. Jadi intinya nanti ada bedanya adalah di situ. Teknik perpipaan akan belajar perpipaan di kapal masih belajar, tapi memang tidak akan sangat detail dibandingkan anak ME. Tapi anak mahasiswa TP akan belajar di onshore maupun offshore. Itu yang akan ditekankan di situ. Sementara masih seperti itu penjelasan saya. Oke? Oke, iya Pak. Mohon maaf kalau agak melenceng dari pembahasan malam ini, Pak. Oh, nggak apa-apa, santai ya. Saya jadi ingat Fahmi ini wajah nih, Fahmi. Ya, Pak. Oh, di mana Fahmi sekarang posisi? Saya kebetulan masih di Surabaya nih, Pak. Lagi ada kerjaan di Surabaya juga. Ya, kapan main ke kampus silakan. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, silakan main ke kampus. Ya. Baik, rekan alumni, Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat keluar dari Zoom. Ada yang ditanyakan kembali, barangkali? Cukup jelas ya. Sebentar Bu, mau izin bicara sebentar. Oke, mohon maaf. Oh boleh, monggo Pak Rukman Guyen, silakan. Bu, tadi kan sempat disinggung oleh Mas Ibnu ya mungkin terkait yang pembagian kuesioner untuk yang lain. Jadi intinya diperbolehkan ya untuk kita pembagian kuesioner di anggota lain. Oke, Bu Arum. Ya, itu tadi kami perbolehkan, cuman yaitu untuk masalah kuota itu hanya kami batasi 50 responden. Kami dapatnya segitu untuk bantuan kuotanya itu 50 responden saja, Bu. Cuman kalau misalkan ada lebih dari itu ingin bersedia dengan sukarela mengisi, kami persilakan dan kami sangat berterima kasih gitu. Baik. Iya, terima kasih. Cukup kecil, Pak. Yeah. Ya Bu. Jadi ini saya cuma sedikit nambahin saran juga. Mungkin memang kegiatan survei ini juga membutuhkan hasil yang benar-benar kualitatif lah ininya. Mungkin kan ada beberapa kita bisa share di grup internal kita, grup angkatan atau seperti apa. Nah, harapannya juga mungkin nanti sedikit saran tambahan untuk Mas Ibnu atau yang lain juga nanti kalau semisal nge-share. Mohon juga diarahkan ke teman-teman, kan ada juga teman-teman yang sifatnya itu ada yang ngisinya asal-asal atau seperti ya ada yang juga serius juga gitu Bu. Jadi mohon juga, karena kita kan juga biar hasilnya nggak bias juga, dan kalau semisal masalah kuota pun saya rasa yang di sini pun yang hadir di sini nggak memperdulikan seperti yang dimaksud tadi, karena yang hadir di sini pun juga karena kepedulian juga ke jurusan gitu Bu. Jadi sedikit saran aja nanti kalau semisal memang di-share di grup angkatan lain juga benar-benar memang di briefing atau dikasih arahan kalau ini memang butuh data kualitatif seperti itu aja sih Bu. Jadi biar nggak menghasilkan data yang bias gitu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini butuh tanggapannya Siap, Pak Guyen. Iya, karena Bu Arif butuh analisis ya. Iya.
Bagaimana Bu Arum? Ya, terima kasih. Jadi memang harapan saya kalau masalah kualitatif itu sebenarnya intinya semakin banyak responden itu intinya semakin baik karena memang kita akan terlihat nanti variasinya. Sebenarnya cuma itu. Cuman karena kemarin itu keterbatasan dana juga kita sehingga saya harus menentukan target responden yang harus kita berikan itu minimal, tadi 50 itu saya katakan minimal 50, tapi apabila kita bisa mendapatkan lebih dan dengan sukarela dan hasilnya baik, istilahnya tadi tidak bias, maka kami sangat-sangat berterima kasih untuk hal itu. Jadi begitu. Oke. Bu Arum, ini kemungkinan yang terjadi kalau misalnya rekan alumni ini men-share, lalu kemudian tanggapannya dari rekan alumni yang lain cukup banyak, berkaitan dengan analisis respondennya yang banyak, itu tidak kesulitan Bu, tim analisisnya atau seperti apa? Jadi begini, nanti kami akan short dulu Bu, berdasarkan informasi awal screening. Tadi kan ada bagian A dan B, itu kami akan short berdasarkan pengalaman kerja dan bidang pekerjaan terlebih dahulu. Itu. Ya, jadi nanti akan kami pilih 50 prioritas pertama dan apabila nanti misalkan katakanlah dalam 50 prioritas itu tadi itu ada yang bias, kami langsung singkirkan, kami akan mencari yang lain untuk bisa kami masukkan. Begitu. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih tadi tanggapannya Pak Rukman dan alumni yang lain gitu ya untuk membantu perbaikan penyelarasan kurikulum ini. Jadi memang kita butuh data yang valid sehingga menjadi dasar untuk TP melakukan atau mengimplementasikan hibah tadi. Baik, ada tambahan tadi, mohon maaf saya di beberapa waktu yang lalu tidak tahu ya apakah Pak Dimas sudah memberikan tanggapan atau bagaimana? Ada yang perlu disampaikan Pak Dimas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya join agak terlambat malam ini karena ada satu dan lain hal. Enggak apa-apa, Pak. Asal bukan ikut demo, Pak. Iya. Ikut ada pengajian di sebelah itu tadi. Oh, iya. Monggo, Pak Dimas. Jadi, pertama-tama kami dari Prodi mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi dari para alumni Prodi TP yang sudah ikut dan berperan serta dalam kegiatan kita malam hari ini. Kemudian saya juga cukup apresiasi terhadap respon daripada rekan-rekan alumni yang mana dengan antusias menanyakan berkenaan dengan kuesioner. Memang betul. Di sini ada Amel ya. Amel, halo Amel. Halo, ya Pak. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam Mel. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Ya kalau saya ngeliat sesi ini, saya terus terang keinget waktu kita sempat diskusi waktu tempo hari dulu ya, waktu kamu masih di kelas waktu dulu ya. Iya Pak. Kita sempat agak diskusi itu kira-kira membayangkan gitu ya kalau apakah Prodi TP ini sebenarnya kekhasannya apa. Ya ternyata sampai dengan hari ini alhamdulillah kita sudah ya berada di track yang sesuai. Banyak informasi yang masuk sehingga Prodi TP juga bisa berkembang. Sertifikasinya mungkin ya itu yang salah satu pilihan sulit namun harus kita laksanakan, yaitu sertifikasinya sudah bukan welding inspector lagi, tapi meskipun sertifikasi sudah bukan welding inspector lagi, tapi kita mendapatkan tantangan yang sesungguhnya. Ternyata bidang perpipaan itu kelihatannya sederhana tapi ceruknya sangat dalam. Di situ ada seperti tadi diulas sudah ada 3 bidang secara umum perpipaan. Di situ ada material, stres, dan desain. Nah, untuk desain memang mulai dari adik Anda yang dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ini
mereka sudah menggunakan kurikulum baru, kurikulum Teaching Factory, yang mana nanti tiap-tiap tahun, tiap-tiap tingkat, itu mereka sudah bisa kita ukur asesmennya berdasarkan kemampuan apa yang sudah mereka capai selama perkuliahan. Kemudian konsep itu ternyata, sebagai informasi saja, tahun lalu kita sempat presentasi di kementerian, waktu itu masih di Dikti, itu untuk berkenaan dengan engagement atau keterkaitan antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Di situ dipanggil oleh direktorat, kalau nggak salah ada 4 atau ada 6 program studi di seluruh politeknik di Indonesia. Salah satunya teknik perpipaan. Waktu itu kebetulan kami, saya dan Pak Jos, diberikan amanah oleh Pak Direktur untuk presentasi di direktorat di Jakarta untuk memastikan sebagai apa istilahnya ya, sebagai blueprint lah, atau istilahnya sebagai embrio berkenaan dengan pola pendidikan politeknik yang paling mungkin dan paling layak di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dan Pak Jos yang ke sana. Kemudian di situ ada 3 panelis, minimal direktur pengajaran, kemudian Belmawa, mahasiswaan. Kita presentasi ada dari Politeknik Padang, Politeknik Makassar, Pangkajene, pertanian itu. Kemudian ada Politeknik Batam dan Politeknik Bandung. Saudara tua Politeknik memang ada di Bandung. Nah, ternyata alhamdulillah ketika kita coba presentasikan, banyak beliau-beliau itu yang engage gitu loh. Oh, ini perpipaan baru, ya otomatis ya kita juga ada diskusi dengan dosen-dosen lain dari politeknik lain, termasuk juga ada Pak Dadang di situ, staf direktur untuk pengembangan SDM. Di situ akhirnya presentasi kita diminta itu. Dan terakhir waktu kebetulan kita presentasi terakhir, akhirnya mereka ketika kesimpulan mereka bilang begini, apakah mungkin ya nanti pendidikan politeknik itu akan kita berikan kelonggaran kalau memang kompetensi per tahunnya sudah bisa terukur dan terjamin, maka selama menjalani perkuliahan itu apakah mahasiswa tersebut nanti bisa kita terapkan dengan multi entry dan multi exit. Itu dulu itu konsepnya masih ada multi entry dan multi exit. Artinya gini, isunya yang akan dikembangkan karena ada pasar bebas. Nah, ini kalau cerita pasar bebas akhirnya saya nggak mungkin bisa lupa waktu kita diskusi, Amel, terus terang. Iya, Pak. Jadi waktu itu kan pasar bebas itu apakah mungkin enggak ya kalau mahasiswa katakanlah dengan kondisi tertentu dia pengen sign out dulu, cuti selama beberapa tahun, kemudian lanjut lagi di tingkat yang berikutnya. Nah, ternyata setelah melihat kurikulum yang kita presentasikan waktu itu, mereka punya bergambaran gitu. Oh, ternyata mungkin ya gitu, asal kompetensinya terukur. Nah, cuman ini kan gambaran ini kan masih parsial, artinya populasinya masih sangat sedikit gitu loh. Nah, mungkin proyeksinya pemerintah itu nanti ingin mengembangkan ke arah situ. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar menyerap ilmu pada durasi waktu tertentu, tapi juga mengarah pada pengakuan dan pengukuran terhadap skill, kompetensi. Nah, akhirnya dari konsep itu, ya mungkin yang sekarang ini digembar-gemborkan, dibungkusnya jadi Merdeka Belajar. Mungkin seperti itu. Cuman karena Merdeka Belajar yang dicanangkan itu kan ya maklumlah,
ganti menteri kan ganti aturan. Jadi Merdeka Belajar ya kesannya masih untuk konsumsi akademik. Tapi sebenarnya output sampingan daripada program ini adalah konsep pemantapan konsep Merdeka Belajar untuk bidang vokasi atau bidang yang menguasai bidang teknologi keahlian tertentu. Nah, karena apa? Karena memang kenyataannya di suatu bidang, untuk bidang vokasi, itu nggak menutup kemungkinan nanti kalau memang bidang itu sudah jenuh, ya bisa ditutup, diganti dengan bidang yang lain. Contohnya, kalau dulu mungkin kita browsing-browsing, jurusan itu ada teknik mesin. Ya kemana-mana teknik mesin. Tapi sekarang mungkin sudah ada jurusan berkenaan dengan renewable energy atau sustainable energy gitu. Itu sudah mulai trennya sudah mulai naik. Nah, mungkin arahnya nanti akan ke arah situ. Sehingga akhirnya untuk bisa memastikan dan bisa mendapatkan capture yang jelas, maka pemerintah melalui Dirjen Vokasi yang baru saja terbentuk ini, belum ada setahun, karena direktoratnya kan baru tahun 2019 akhir itu Desember. Itu meluncurkan salah satunya program implementasi dunia usaha dan dunia industri, perbaikan kurikulum agar bisa engagement. Artinya ya memang bisa nggak bisa kita sebagai expert atau insan politeknik ya harus berani untuk melangkah ke arah situ, supaya diharapkan outputnya ya seperti yang sudah disampaikan mungkin sebelumnya, kita ingin bahwasanya peserta didik yang sudah dinyatakan lulus itu benar-benar bisa engage, bisa terlibat dan bisa hands-on, bertanganan langsung dengan pekerjaan yang menjadi keahlian dia. Itu. Dan kita di program studi teknik perpipaan memang untuk kurikulum saat ini kita karena memang sudah bisa mendefinisikan, mungkin sederhananya tadi kalau di permesinan itu ya kita juga belajar tentang perpipaan, tapi perpipaan yang untuk ratingnya masuknya di low pressure atau di normal fluids. Kalau di SSP 69 itu masuk di normal fluids. Sedangkan yang untuk perpipaan tidak cuma normal fluids, tapi juga sampai high temperature dan high pressure fluids. Mungkin di situ pembedaannya. Kalau katakanlah semua sama-sama ada bidang perkapalannya, iya. Tapi yang untuk perpipaan, bodi perpipaan, itu aplikasinya kita lebih aplikasi di high pressure dan high temperature pipe. Di samping juga itu juga perpipaan juga membahas tentang pipeline yang untuk seabed dan underground pipeline. Sedangkan yang di permesinan kapal masih untuk sistem perpipaan yang melayani sistem di dalam kapal itu. Jadi informasi terbaru yang bisa kami berikan seperti itu. Sehubungan dengan software, mungkin tadi sempat disinggung juga berkenaan dengan software. Memang di situ memang sudah menjadi salah satu konsekuensi seperti yang disampaikan dengan Pak Kajur, Pak Jos tadi. Memang untuk software memang nanti itu merupakan suatu fasilitas atau prasarana yang kita utamakan. Di samping juga nanti kita juga mulai melengkapi dengan fasilitas yang lain seperti adanya lab di lab lantai 7 terintegrasi, dan mungkin juga nanti kita mulai mengembangkan metode assessment secara berjenjang. Karena kalau memang kita hendak menyatakan kalau kualitas daripada lulusan itu bisa benar-benar
terukur dan benar-benar diakui dengan kemampuannya dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja, maka asesmen berkelanjutan itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan untuk program studi teknik perpipaan, sekarang sertifikasinya tidak hanya cuma satu, tapi bisa memilih dua, tapi satu itu merupakan prasyarat. Yang pertama itu prasyaratnya itu yang wajib diikuti adalah dari pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Karinda, anak perusahaan PT IKPT, berkenaan dengan Basic Piping Designer. Kemudian kalau memang dimungkinkan dan memang berminat, itu bisa mengambil sertifikasi BNSP, yaitu sertifikasi berkenaan dengan pipa penyalur SKKNI tentang migas untuk sistem perpipaan pipa penyalur minyak dan gas. Itu bisa diambil di semester 8. Tapi kalau yang semester 8 ini nggak bisa langsung diambil kalau yang semester 6 yang Basic Piping Designer dan 3D Modeling itu belum lulus atau belum dinyatakan kompeten. Nah, itu salah satu upaya kita untuk melakukan usaha asesmen atau pengukuran kualitas calon lulusan secara berjenjang. Kami rasa itu mungkin nanti kalau tidak ada yang disampaikan atau tidak ditanyakan tentang perkembangan program studi teknik perpipaan ini, mungkin nanti bisa berkomunikasi atau ada bisa sempat datang langsung, ya tidak apa-apa, nanti kita bisa lebih sharing lebih dalam. Demikian Bu Rina, ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Dimas. Baik, Bapak Ibu rekan alumni, ada yang masih didiskusikan? Apakah sudah cukup clear? Kalau ada komunikasi yang lebih lanjut, boleh nanti melalui WAG ya, karena Bu Eki dan Bu Bene dan Pak Eki katanya sudah membentuk WAG ya dengan alumni. Oke, Pak George, ada tambahan Pak? Bu Bene, mungkin Pak Eki, Pak Pekek tadi ya, tapi sepertinya sudah tidak terlihat. Bu Arum? Tidak ada? Oke, sudah cukup. Sampun, oke. Sampun, Bu. Iya. Alumni nggak ada, nggih? Sudah cukup jelas, Bu, kayaknya, Bu. Sementara. Baik. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan harapan kita dalam pengisian kuesioner ini di survei eksternal pada alumni dan yang lain sesuai dengan harapan kita, begitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya di Zoom meeting ini jangan lupa untuk mengisi G-form tadi karena berkaitan dengan administrasi kita ada pertanggungjawaban secara administrasi untuk pembagian kuota. Dan mohon maaf jika pelaksanaan sosialisasi ini menyita waktu Bapak Ibu karena harusnya sudah beristirahat gitu ya, atau bahkan ada yang shift malam katanya Pak Eki begitu. Terima kasih. Saya sampaikan mohon ya. Foto bersama, Bu. Nggih, dokumentasi, Bu. Dokumentasi, terima kasih diingatkan nih Pak Eki dan Bu Bene. Mohon kesediaannya untuk membuka video Bapak Ibu semua. Bentar Bu, pakai baju Bu. Oh, tadi nggak pakai ya? Wah, bahaya ini. Ya, Surabaya panas-panasnya ini. Pak Dimas, nuwun sewu Pak, kameranya kurang ke atas sedikit Pak. Oh, nggih. Ya. Wah, senang nih melihat alumni-alumni ini semuanya. Melihat Pak Korprodi ini juga masih semangat nih. Ini baru pulang dari kantor, Pak? Enggak? Tadi kebetulan jam 7:30 sih, Bu. Jadi baru agak telat sedikit. Jadi baru nyampe 5 jam 7. Oh, nggih. Oke, sampun Pak Egi. Berapa capture? Bentar, Bu. Ini yang saya ulang lagi, nggih. Nggih. Bentar, close. Ini. Oke, satu. Ini.
Ini halaman pertama. Ini yang kedua. Sandy. Oh iya, wajib. Assalamualaikum. Cara apa lagi? Waalaikumsalam. Iki Pak Doni Kahima ta iki? Nggih, sampun matur nuwun. Semuanya. Matur nuwun Bapak Ibu, para alumni semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ya, ini ada Pak Fatih, Pak Eki. Iya. Yang kemarin live. Saya kok bingung nomornya salah mungkin ya. Enggak, kemarin dibantu sama rekan yang lain untuk masukkan, Bu. Oh, berarti kemarin benar nomornya salah yang diinputkan ke Excel. Iya, kemarin. Enggak, info mungkin, Bu. Info yang waktu kapan hari itu ada yang salah mungkin. Terus dibantu sama apa? Rekan yang seangkatan. Ini bisa saya telepon ini. Nggih, langsung jangan matikan. Saya N aja nggih. Nggih, N. Nggih, pun matur nuwun Pak Eki. Selamat malam, Pak. Sama-sama, Bu. Malam. Nggih.